Salah satu teman saya yang paling seneng banget saya bully habis-habisan itu adalah si Cupu. Jadi si Cupu ini, oh, saya emang dulu sering seneng banget ngebully ya. Gara-gara saya sering dibully, saya jadi ngebales ngebully lagi. Nah, jadi biasanya begitu. Tapi itu bukan sebuah pembenaran. Ya, bully itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi karena saya tidak mengerti, saya tidak memahami hal itu. Jadi saya suka ngebully. Karena bully itu membuat saya jadi ngerasa diri saya hebat, diri saya mampu, dan lebih dari orang lain. Karena di yang lain misalnya teman saya banyak kan ngebully saya dulu. Weh, gila gue punya mobil lebih keren dari lu gitu kan. Bokap gue kaya, rumah gue lebih bagus. Dibully dengan cara seperti itu, saya jadi merasa kecil gitu. Karena saya nggak punya, ya saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak punya hal-hal yang kemewahan seperti itu sifatnya. Jadi ketika teman-teman saya ngebully ya saya nggak bisa ini ya. Jadi bulinya bentuknya memang pamer gitu ya, kayak kayak nunjukin dia mereka bisa. Terus saya jadi merasa kecil, aduh gila ya saya terbully gitu ya. Nah, terus abis itu, eee, karena saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, saya jadi merasa kecil, dan bagaimana untuk mengaktualisasi diri supaya saya bisa merasa besar. Jadi, ya caranya dengan ngebully orang lain, karena itu satu-satunya cara saya untuk saya bisa merasa diri saya tuh jadi gak signifikan. Karena kalau nggak saya bukan siapa-siapa, gitu. Karena saya kalau dibandingkan sama yang lain ya selalu kecil, nilainya selalu nggak ada, karena saya sendiri yang menilai diri saya terlalu rendah, istilahnya. Saya selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, jadi ketika saya ngebully paling enak adalah ngebully si Cupu. Cupu itu kayak, "Eh, Cupu, Cupu," gitu kan. Ketika dibilang si Cupu, dianya kesel gitu. Terus, "Apaan sih lu?" gitu kan. Ya, "Ih, si Cupu, Cupu, gitu kan. Kita malah rame-rame ngerjain si Cupu. Pokoknya Cupu, Cupu gitu. Semakin kita ngebully si Cupu ini, si Cupu makin ngelawan, semakin dia ngelawan kita makin seru. Ya, ngecupu-cupuin dia. Sampai satu saat tiba-tiba dia nggak ngelawan lagi. Si Cupu datang ya. Terus dia cuman gitu. Terus dalam hati kita nggak enak kan si Cupu nih, biasa dia kan ngelawan gitu, kok tiba-tiba jadi nggak ngelawan lagi, jadi kayak nggak seru gitu kan. Terus habis itu, ya Cupu mau kemana lo Cupu gitu kan. Ya biasalah gue mau gini. Nah, lu gimana ya, apa kabar lu gitu. Loh kok si Cupu jadi baik, jadi nggak ngelawan kita lagi. Dan itu berlangsung terus menerus tuh, tiap kali kita cupuin dia nggak ngelawan lagi. Lama-lama jadi nggak seru ya. Justru itu serunya kan kalau lagi kejar-kejaran ya, kita katain dia cupu, dia ngebales kita, ya ngapain sih gini-gini, terus dia nggak punya kemampuan untuk ngelawan. Nah, saya ngerasa signifikan karena saya merasa, woi gue lebih hebat dari cupu, karena si cupu nggak bisa ngelawan gue gitu kan. Nah, sehingga itu energi yang selalu dicari. Ya kan, energi untuk bisa ngebully orang lain, supaya saya merasa saya lebih hebat dari mereka, saya merasa bisa. Saya merasa mampu. Ya, nah jadi ketika energinya seperti itu bergeraknya, dan ketika si cupu ini nggak nge-serve energinya, ya jadi kayak begitu kita pengen merasa kita hebat, dianya malah nggak ngelawan, ya nggak seru deh. Kita jadi nggak ngerasa hebat. Akhirnya kita jadi nggak terpenuhi hasrat kita untuk merasa diri kita hebat. Nah, ternyata format seperti ini itu berguna banget dalam kehidupan. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalkan kita dalam hidup sering banget orang yang mungkin ngebully-ngebully gitu ya. Kalau kita nganggap itu signifikan, kita ngerespon terhadap bulian mereka secara ya kita coba ngelawan apa segala macam. Nah, itu jadi semakin seru gitu. Tapi kalau kita cuek amat, bodo aja lah, terserah lu mau ngapain. Ya itu hidup lu, gue punya hidup gua gitu ya, have fun aja. Nah, ternyata hal itu jadi nggak seru lagi sebenarnya. Contoh yang saya ambil waktu kemarin ini, pas lagi ada postingan ya, satu postingan saya lagi keras banget ngomong tentang ada orang tua yang anaknya dimerah-merahin sininya tuh sampai kayak setan gitu ya, kanan kiri dimerahin pakai kayak lipstick atau apa gitu. Terus anaknya nangisnya parah banget di fotonya gitu. Saya sedih banget ngelihatnya gitu waktu itu ya. Saya bilang, aduh lu jadi orang tua tuh nggak mikir gitu ya. Karena saya banyak banget ngurusin traumanya orang. Bahkan sampai umur 60, 70 tuh konyol-konyol. 70 saya belum pernah ya. Pernah sih saya terapi yang 70, tapi eh iya 70 juga loh. Ya, saya usia 70 tahun saya terapi pun munculnya masalah di usia masa kecil, usia sekitar ya 5 6 tahun tuh paling banyak, 4 5 6 ya, terus usia belasan tahun, semua gara-gara trauma-trauma masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup mereka yang bener-bener nggak kelepas gitu. Dan seringkali orang itu kayak eh, nganggap hal ini sebagai sepele gitu ya. Ada yang balesin sama saya, enggak anak gua digituin nggak apa-apa, anak gua hebat, anak gua tegar. Ya terserah lu kan itu anak lu gitu, gue juga nggak pusing. Gue cuman istilahnya ada hal seperti ini
ya, bahwa orang bisa nyimpen traumanya seumur hidup mereka kalau mereka nggak ngerti cara melepaskannya. Ya, itu kesimpan terus tuh sampai kiamat. Dulu orang tua kita, kakek nenek moyang kita itu nggak punya tuh jurus buat ngelepasin emosi. Seumur hidup mereka bawa terus. Mereka bingung. Kenapa ya kok gue emosi udah lepasin nggak bisa lepas-lepas? Kenapa gue udah datang ke sini perbantuan nggak selesai-selesai? Ya nggak ada teknik yang bisa membantu melepaskan yang truly benar-benar sempurna melepaskan sampai benar-benar kayak like plong banget misalnya. Biasanya ada datang lagi, datang lagi, datang lagi. Tapi di masa sekarang, ya kita sudah banyak teknologi yang advancement, kemajuan yang luar biasa, sehingga bisa terbantu untuk ya bisa ngeberesin masalah-masalah emosi orang lain gitu ya. Nah, terutama saat ditemukan di OA, ngebantu banget ngelepasin emosi, itu udah paling mantep lah. Menurut saya paling singkat, paling cepat, bahkan Anda nggak usah cerita, dilakukan secara online, ya saya nggak nanya apa-apa, lepas gitu ya. Banyak banget klien saya udah senengnya sampai luar biasa, bener-bener kayak kayak gitu, kayak orang kaget tuh banyak banget gitu. Jadi kayak bener-bener yang kayak lepas bener-bener totally. Nah, bicara tentang ngelepasin gitu, eh ketika dia dibikin kayak begitu, bisa jadi anak ini akan trauma seumur hidup dibawa dipegang. Jadi saya nggak ya saya maksudnya please lah jangan digituin. Anak itu dititipin Tuhan bukan buat lu aneh-anehin. Maksudnya ya jangan kita anggap ini propertinya kita, boleh kita apain, mau kita hancurin kayak mau kita apain, terserah kita. Enggak. Ya tapi hati-hatilah istilahnya jangan sampai kayak gitu. Ibaratnya apa? Amal yang yang berkesinambungan, tidak berkesudahan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Kalau anaknya digituin, dia stres gitu ya, trauma, ya bagaimana mau mendoakan gitu. Tapi dia bilang, ya justru ini untuk kebaikan, gini-gini. Kalau nggak anak saya nanti jadi ngaco, apa segala macam. Ya terserah kamu lah ya. Buat kebaikan kan ada pilihan jalan yang lain. Kadang-kadang nggak mau milih jalan yang lain, terlalu susah, mungkin terlalu rumit, maunya yang instan. Instan pakai cara begitu. Makanya anak sering digebukin misalkan ya kan, hajar, jebret, 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 jebret. Ya, karena apa? Nggak punya alternatif cara gitu ya, nggak mau belajar, malas, misalnya kayak gitu juga bisa jadi alasan. Tapi belum tentu orang itu seperti itu ya, saya nggak menilai apa-apa. Tapi banyak orang yang bergerak dari ketidaktahuan dan ketidakpemilikan cara. Contohnya kayak mama saya waktu dulu, ya mukulin saya lah, pala saya dimasukin ke dalam toilet lah, ya dicabein lah, dikerem di kamar mandi lah, dimatiin lampunya. Saya masih ingat semua peristiwa-peristiwa itu. Ya, saya dipukulin, saya dimarahin apa segala macam. Dan waktu dulu emosinya muatannya luar biasa besar sekali. Karena saya benci banget sama mama saya, ya dari zaman dulu. Ya sampai saya ngerti melepaskan emosi, plek 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 lepas. Ya waktu itu sih melepaskan emosinya masih pakai cara tradisional ya, harus nangis-nangis dulu, diluapkan dulu, keluar sampai banjir-banjir. Ya dan saya lakukan itu bersesi-sesi buat melepaskan itu. Akhirnya lepas. Dan sekarang saya sama mama saya tuh akrab sekali dan sangat nyaman, happy banget gitu ya. Dan saya nggak pernah menyalahkan dia karena dia berlaku seperti itu. Dia punya caranya dia sendiri karena dulu pernah mengalami kejadian tertentu di dalam hidupnya. Ya yang dia belajarin ya cara buat beresin anak ya seperti itu. Mendidik itu harus berani untuk keras gitu. Dan itu nggak salah karena dia belajar dari yang istilahnya turun temurun. Nenek tuh belajar dari nenek moyang, terus belajar lagi dari zamanku Daniel istilahnya, turunin dan kita niru aja terus gitu. Sesuatu yang struktural dari zaman dulu yang nggak pernah berubah seumur hidup kita, dan itu kalau dibawa sampai sekarang dan udah nggak valid lagi karena apa? Kita punya cara yang baru, lebih banyak variatif, variasi lebih keren-keren. Anda bisa pakai semua sistem yang ada sekarang dibandingkan masih pakai teknologi zaman kambing. Ibaratnya sekarang udah ada teknologi internet, video segala macam. Anda masih pakai ilmu dari zaman kuda gigit besi, bahkan pakai tapal kuda aja jalan. Ya, sampai sekarang juga masih pakai tapal kuda sih. Maksudnya masih jadul banget lah. Ya, jadi sekarang ada banyak teknik baru, pakai teknik baru. Ya. Dan bicara kembali lagi, ketika saya sempat dibilang, lu dasar trainer lebay, lu lebay, sama orangnya dibilang begitu. Ketika dibilang lebay, saya tangkap energinya. Oh ya, oke. Ya saya cuma jawab doang. Ya emang gue lebay. Ya jadi kalau senang di sini ya dalam artian kalau senang di sini follow saya aja. Saya kan trainer lebay. Jadi nonton terus ya video saya walaupun saya lebay. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, nggak ada suara lagi. Jadi buat menyelesaikan bully, salah satunya adalah terima saja. Izinkan itu ada dan senyumin aja. Sehingga tidak terserve energinya, dia tidak ada kebutuhan untuk ngebully lagi.
Oke, thank you udah nonton video ini. See you again di video berikutnya. Support terus ya. Bye-bye.